Salam, selamat datang di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 12 Juli 2020. Mazmur 39 ayatnya yang ke-1. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sebab mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik. Biarlah hatimu meluap dengan kata-kata indah. Sampaikanlah sajakmu kepada raja, sebab lidahmu ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Nyanyikanlah janjinya, sebab perintahnya benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, lepaskanlah kami daripada bibir dusta dan lidah penipu. Sebaliknya, bawalah lidah kami menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-memuji Engkau sepanjang hari. Firman-Mu berkata bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tanamkanlah pengertiannya dalam hati kami. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dalam ibadah ini. Urapi dengan urapan baru. Demikian juga dengan umat-Mu yang beribadah di tempat masing-masing. Bersukalah atas puji dan sembah yang dinyanyikan. Dan biarlah itu menjadi singgasana kedaulatan-Mu atas hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom bagi saudara-saudara terkasih. Hari ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab Allah kita adalah Allah yang sungguh dahsyat. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua
Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik Yesus. Haleluya. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tahta suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, dalam minggu ini kita belajar tentang penguasaan diri akan lidah. Yang minggu lalu kita sudah belajar tentang self control akan pikiran. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, terima kasih ya Allah untuk seluruh kebaikan-Mu, anugerah kemurahan-Mu, biarlah perkenan-Mu penuh atas kami yang hari ini beribadah kepadamu, memuji, menyembah-Mu, mengucap syukur kepadamu, dan sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberi kami pengertian dan memberi kami pengetahuan, memberi kami semakin memahami akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Yang mau dengarkan firman Tuhan katakan amin. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Yakobus pasal 3 ayat 5. Dikatakan demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi Yakobus menggambarkan lidah itu seperti api yang dapat membakar hutan yang besar. Jadi Yakobus menekankan kepada kita bahwa lidah adalah bagian anggota tubuh yang terkecil, tetapi dapat membuat segala perkara menjadi besar. Dan Yakobus mau katakan dengan perkataan lidah kita bisa dipercaya atau tidak dipercaya. Kita bisa memuji atau mengutuki. Itu tercatat di Yakobus 3 ayat 9. Dikatakan bahwa lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita juga dapat mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi lidah juga dikatakan Raja Salomo di Amsal 18 ayat 21, lidah juga menentukan kehidupan ataupun kematian. Artinya lidah menentukan masa depan kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Yakobus menekankan bahwa kecenderungan kita yaitu umat manusia untuk berdosa dalam perkataan, yang dimana perikop kitab pasal 3, Yakobus pasal 3 yang kita baca di atas sebelum ayat 1, perikopnya ditulis dosa karena lidah. Jadi dosa lidah ini saya mau katakan bukan hanya seputaran gosip atau seputaran dusta atau membual atau menghakimi dan sebagainya. Tetapi ada beberapa dampak buruk, akibat buruk yang dapat dipicu oleh perkataan lidah yang saya pikir tidak sesuai firman Tuhan. Yang mungkin perkataan yang kita yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan akan membawa dampak buruk bagi siapapun. Kita mari buka Amsal 21 ayat 23. Di sana tercatat bahwa siapa memelihara mulut dan lidahnya, artinya memelihara dirinya daripada kesukaran. Jadi artinya seseorang yang bisa menjaga mulut dan lidahnya, dia akan terhindar daripada kesukaran. Dia akan terhindar dari kesulitan demi kesulitan. Kita lihat ada contoh di Alkitab tertulis seseorang pribadi yang kebetulan adalah seorang tentara Amalek yang tidak bisa menjaga mulut dan lidahnya. Kita buka di 2 Samuel 1 ayat 2 sampai 16. Kita tidak akan baca sampai habis, tetapi saya ambil intinya begini. 2 Samuel pasal 1 ayat 2 sampai 16. Nanti saudara Bapak Ibu yang terkasih boleh baca di rumah sambil merenungkan firman Tuhan yang kau dengar hari ini atau buka YouTube kembali untuk mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan mungkin di malam hari sebelum tidur. Diceritakan bahwa di dalam perikop itu ada seorang tentara Amalek dari pihak Saul yang lolos dari peperangan. Dia terhindar dari peperangan dan kebetulan dia menjumpai
Raja Daud, dia mengarang cerita kematian Saul agar tentara Amalek ini atau ia sendiri dianggap berjasa. Kita bisa baca di ayat 9-nya bahwa dialah yang berjasa bahwa untuk kematian Saul. Sebenarnya ini adalah hal yang buruk bagi dia karena dia tidak tahu akibatnya. Mungkin dia belum tahu akibatnya. Jadi kebiasaan asal bicara dengan motivasi yang tidak benar, apalagi sampai berdusta, akibatnya sangat mengerikan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu cerita tentang Saul, kematian Saul bagaimana dan Yonatan bagaimana. Tetapi tentara Amalek ini mungkin mempunyai motivasi ingin mendapat penghargaan dari Raja Daud, ingin mendapat pengakuan, ingin mendapat pujian atau pengangkatan posisi dari Raja Daud, tetapi dia lupa bahwa dusta itu hasilnya bukan membaik. Lidah yang dia tidak kuasai dan lidah yang dia tidak pelihara membawa kesukaran bagi dia. Dan kita bisa baca di ayat 15, 2 Samuel pasal 1 ayat 15, tentara itu akhirnya diparang mati karena perkataannya. Artinya dia mendapat kematian karena perkataannya. Jadi gara-gara ingin motivasi dihargai Raja Daud, ingin motivasi yang mungkin dipuji atau diberkati oleh Raja Daud, kenyataannya sebaliknya dia tidak mendapat berkat itu, kenyataannya dia tidak mendapat promosi itu, dan kenyataan dia tidak mendapat penghargaan itu, tapi kematianlah yang menghampiri dia. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, Amsal yang tadi kita baca, hidup mati dan Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya kehidupan tentara ini ditentukan oleh perkataannya. Dan kita melihat bahwa Raja Daud mengatakan bahwa perkataannya itu justru menjadi bukti, menjadi alasan bahwa ia telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi dia menanggung hukuman yang seharusnya dia tidak lakukan, tetapi karena ingin mendapat penghargaan, ingin mendapat jasa atau dipuji oleh Raja Daud, dia mendapat akibat yang mengerikan yang sebaliknya apa yang dia pikirkan tidak terjadi, bahkan dia mendapat kematian. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, jadi memelihara mulut dan lidah itu seharusnya absolut mutlak. Kita lihat di tokoh satu lagi di Yakobus 1 ayat 19, kita baca sejenak. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kita bisa pelajari ada satu tokoh yang namanya Yefta. Waktu dia mendapat kepercayaan dari umat Israel untuk memimpin prajurit Israel untuk melawan Bani Amon. Memang kehidupan Yefta selama itu dia tidak mendapat penghargaan dari keluarga besarnya karena Yefta adalah anak tiri dari keluarga besarnya yang lain mama. Jadi selama ini dia telah dibuang dari keluarga besarnya, seperti kalau kita orang Chinese ataupun Batak yang diusir dari marga, itu adalah sangat memalukan, adalah sangat yang tidak memberkati. Tetapi dia mendapat kepercayaan yang luar biasa dari umat Israel, khususnya pada zaman itu untuk melawan Bani Amon. Dia memimpin umat Israel melawan Bani Amon. Jadi penghargaan yang luar biasa membuat dia
tidak berhati-hati yang saya katakan, mungkin dia saking gembiranya mendapat penghargaan, saking gembiranya atau sukacita mendapat kepercayaan dari umat Israel untuk memimpin umat Israel melawan Bani Amon, dan dia tidak hati-hati, dia tidak pelihara perkataannya. Lalu kita bisa baca di Hakim-Hakim 11 ayat 30, lalu benajalah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh, yaitu Tuhan sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, jika Tuhan memberi kemenangan kepada Yefta melawan Bani Amon. Jadi Yefta berjanji apa? Di ayat 31, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku. Saya di sini kita berhenti sejenak. Kalau keluar dari pintu rumah untuk menemui Yefta, menurut saudara Bapak Ibu itu adalah benda yang bergerak atau tidak bergerak? Secara logika, kalau yang bisa keluar dari pintu rumah untuk menemui Yefta itu minimal adalah benda yang bisa bergerak atau makhluk yang bisa bergerak. Dan dia tidak dengan hati-hati, dia tidak dengan memperlambat perkataan, dia sudah benajar bahwa apa yang keluar dari pintu rumahnya untuk menemui Yefta pada waktu dia mengalami kemenangan dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Kalau menjadi kepunyaan Tuhan itu tidak masalah, tetapi dia janjikan bahwa Yefta akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, karena saking gembiranya mendapat penghargaan yang luar biasa, saking sukacitanya mendapat kehormatan, kepercayaan untuk memimpin umat Israel melawan Bani Amon, yang Yefta adalah pribadi yang terbuang dari keluarga besarnya, pribadi yang terbuang dari marganya, pribadi yang terbuang dari sukunya, dipercayakan oleh suku bangsanya sebagai panglima perang untuk memimpin umat Israel melawan Bani Amon. Itulah ada hal yang luar biasa, tapi tidak seharusnya membuat dia gegabah, tidak seharusnya membuat dia ceroboh untuk berkata-kata dan tidak mengekang atau tidak memelihara perkataan lidahnya. Dan dia dengan gegabah berjanji kepada Tuhan bahwa waktu dia kembali mengalami kemenangan, apa yang keluar dari pintu rumah itu untuk menemui Yefta, dia akan persembahkannya sebagai korban bakaran. Dan kita lihat akibatnya di Hakim-Hakim 11 ayat 34 dengan 35. 34 dikatakan, ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dia adalah anaknya yang tunggal. Dan kebetulan Yefta mempunyai seorang anak perempuan, anak tunggalnya saja. Di ayat 35 bahkan menyalahkan kesalahan ini kepada anak perempuannya. Di ayat 35 tercatat dia berkata kepada anak perempuan, anakku, engkau membuat hatiku hancur dahulu dan engkaulah yang mencelakakan aku. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, selain dia gegabah benaja, gegabah bersumpah, tidak memelihara mulut dan lidahnya, bahkan dia juga dengan gegabah menyalahkan bahwa kesalahan ini terjadi pada anak perempuannya. Memang lidah tidak bertulang, kata kebiasaan peribahasa yang kita hadapi sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, Amsal katakan, kita buka sejenak Amsal 12. Amsal 12 katakan, Amsal 13 katakan di ayat kita baca saja di ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasan. Jadi siapa yang memelihara, menjaga, berhati-hati, mengekang mulut atau lidahnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir artinya tidak dapat menjaga mulut atau perkataan lidahnya, akan ditimpa kebinasaan. Kita bisa belajar dua tokoh yang tadi, tentara Amalek dan Yefta.
Seharusnya Yefta adalah pahlawan Israel, mengalami kemenangan yang diberi Tuhan, mengalami kemenangan mengalahkan Bani Amon. Tetapi kenyataan dia kehilangan anak tunggalnya perempuan. Dan tentara Amalek kehilangan akan kehidupannya, kehilangan nyawanya. Dan kita bisa belajar untuk hal itu. Mari kita buka di kitab Yakobus pasal 3 ayat 9 dengan 10. Kita belajar sekali lagi. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10 dikatakan lidah kita bisa saja memuji, lidah kita juga bisa mengutuk. Ada pilihan, ada keputusan yang kita harus ambil. Kalau lidah kita memuji seperti Raja Daud, kita tahu Raja Daud memuji Tuhan dikatakan di Mazmur 119 pasal 119 ayat 164. Raja Daud memuji Tuhan 7 kali sehari. Maka saya tidak heran waktu membaca firman Tuhan berulang-ulang mengenai Daud. Tuhan katakan sendiri kepada raja-raja lain, kepada nabinya bahwa Raja Daud adalah hambanya yang dia berkenan. Karena Daud tahu di pasal Mazmur 22 ayat 4, Daud tahu bahwa Tuhan bertata di atas puji-pujian. Jadi Raja Daud tidak akan menganggap remeh untuk kesempatan, menganggap remeh bahwa memuji Tuhan itu adalah biasa-biasa saja. Tidak, Raja Daud tahu memuji Tuhan dan Tuhan hadir di atas puji-pujiannya, maka Daud mengalami perkenan Tuhan yang luar biasa. Mari kita bandingkan dengan satu tokoh yang namanya Simei yang tercatat di 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14 atau 2 Samuel yang kita tahu 1 Raja-Raja 2 ayat 8. Kita bisa belajar Simei memakai lidahnya untuk mengutuki Raja Daud. Dan kita tahu cerita Simei waktu Raja Daud melarikan diri dari Absalom, waktu Absalom memberontak, anaknya Raja Daud memberontak, dan Raja Daud dengan seluruh pasukannya meninggalkan ibu kota, dan Simei waktu itu mengutuki Raja Daud. Dan singkat cerita, kita lihat akibat yang diterima Simei di 1 Raja-Raja 2 ayat 46. Mari kita baca sejenak. Raja Salomo memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada. Lalu keluar Benaya dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Jadi akhir hidup dari Simei yang tugasnya mengutuki Raja Daud adalah kepalanya dipancung. Jadi kita balik lagi kembali di Amsal 21 yang ayat 23 yang tadi kita belajar, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Jadi mulut ini perlu dipelihara. Memang dikatakan di Yakobus bahwa lidah itu buas. Lidah itu tidak bisa dikuasai. Tetapi Tuhan ada beri kita hikmat. Tuhan ada beri kita kekuatan. Tuhan ada beri kita bijaksana bagaimana seharusnya lidah ini bisa memuji Tuhan, lidah ini juga tidak boleh mengutuki. Jadi bukan Tuhan tidak kasih kita bijak, seringkali kita tidak mau taat kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saudara bapak ibu yang terkasih, memang firman Tuhan katakan lidah pun adalah api dan dia sangat-sangat buas, sangat-sangat di ayat 8 yaitu Yakobus 3 ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Di ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut, di ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Artinya pilihan ini harus kita putuskan. Yang mana harus kita ambil. Jadi
adakah sumber di ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi artinya di ayat 12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Artinya di dalam keadaan memuji Tuhan, kita mengutuki orang itu tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya mau tekankan lagi sekali lagi dua contoh yang kita belajar, yaitu tentara Amalek dengan Yeftha. Dan kita juga bisa belajar dari Raja Daud dengan Simei. Saudara Bapak Ibu, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sekali lagi saya baca, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin menjumpai seseorang yang giat beribadah. Mungkin kita menjumpai seseorang atau pelayan ataupun hamba Tuhan ataupun umat Tuhan yang melayani dengan luar biasa, tetapi sering melontarkan perkataan yang kasar, perkataan yang tidak membangun, yang tidak memberkati, bahkan menghukum, akan bahkan menjelekkan, menjatuhkan orang lain, menyalahkan orang lain. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa tanggapannya? Bagaimana tanggapan Saudara Bapak Ibu yang terkasih? Saya percaya, saya yakin Anda tidak akan kagum dengan ibadahnya. Kita semua percaya bahwa kita tidak akan kagum dengan pelayanannya. Sebaliknya mungkin kita akan berkomentar, memberi pernyataan sebagai berikut, percuma orang itu beribadah, percuma dia beribadah. Mungkin kita katakan bahwa kata-katanya atau karakternya atau perkataannya tidak mencerminkan orang Kristen, tidak mencerminkan hambanya Tuhan, tidak mencerminkan pelayannya Tuhan Yesus. Jadi saudara Bapak Ibu, jika hal-hal ini masih sering terjadi, berarti orang itu, pribadi itu, pelayan itu, hamba Tuhan itu belum bisa mengekang lidahnya. Maka dikatakan oleh Yakobus di ayat pasal 1 ayat 26, sia-sialah ibadahnya karena dia tidak bisa mengekang lidahnya. Saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Kita berdoa meminta hikmat dari Allah untuk dapat kita menguasai lidah atau memelihara lidah kita, mulut kita, perkataan kita. Kita minta hikmat kemurahan Tuhan supaya kita tidak mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Jika terjadi, kita harus cepat belajar untuk mengoreksi, mengintrospeksi diri kembali. Kita harus belajar menjaga lidah kita yang tidak membangun, yang sia-sia, yang tidak memberkati untuk menjadi penyesalan, bukan hanya penyesalan, pertobatan untuk tidak mengulangi kembali lagi. Jadi kita harus membijak atau kita harus waspada, kita harus kaji kembali sebelum kita harus pikirkan kembali dengan bijak dampak atau akibat buruk jika satu perkataan sudah dikeluarkan, itu sangat-sangat melukai dan sangat lagi tidak bisa ditarik kembali. Contohnya mungkin ada seseorang melukai kita, singkat cerita kita terluka dan dia minta maaf, kita memberi maaf kepada dia, tetapi perkataannya yang sudah dia sampaikan kepada kita itu tidak akan hilang. Tetapi maaf kita bisa berikan, tetapi perkataan itu akan bisa terulang kembali, terpikirkan, terulang kembali, terlintas di dalam pola pikir kita. Jadi karena itu saya pikir saudara Bapak Ibu yang terkasih, sangatlah penting kita semua termasuk saya juga untuk menjaga ucapan, menjaga mulut, bibir lidah kita dengan hikmat daripada Allah, dengan tuntunan Roh Kudus,
dengan kebenaran firman Allah, supaya kita, mulut bibir lidah kita ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi motivasi yang benar, motivasi yang positif bagi siapapun yang kita jumpai. Jadi saudara, Bapak, Ibu, sekali lagi sebelum kita berkata atau melepaskan ucapan, kita perlu dengan hikmat, dengan bijak memikirkan, mempertimbangkan terlebih dahulu, atau yang istilah yang tadi kita baca di Yakobus 1 ayat 19, cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kau dengar hari ini dan kau mendapat berkat yang luar biasa. Sebelum saya tutup doa berkat dan kita nyanyikan satu lagu Tuhan Aku Rindu, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini. Biarlah kami terima penuh dalam nama Yesus. Biarlah kami diberi kekuatan, diberi anugerah-Mu untuk mampu memelihara mulut lidah kami, untuk kami mampu menjaga perkataan-perkataan yang kami. Mungkin selama ini Tuhan, kami tidak sesuai kebenaran firman-Mu, sering berkata yang tidak sesuai kebenaran firman-Mu. Siapapun Tuhan yang pernah mendengar ucapan kami yang tidak memberkati, kami minta ampun dalam nama Yesus. Mulai hari ini Tuhan, pulihkan hati, pulihkan semua yang sudah yang mendengarkan ucapan kami sia-sia. Tuhan berkati berlimpah, biarlah terjadi hati yang lemah lembut, hati yang penuh damai, hati yang penuh kasih. Dan sekali lagi Tuhan, ampunlah kami, biarlah mulai hari ini terus selamanya, dan ucapan setiap perkataan kami memberkati dan membangun dan membawa arah yang positif dan kepada siapapun, pengaruh yang positif kepada siapapun. Pakailah kami, urapi kami, berilah kami lembaran baru, minyak baru, dan taruhlah Roh Kudus dan firman-Mu di dalam setiap bibir lidah kami, supaya setiap perkataan-Mu lah yang kami sampaikan. Terima kasih Bapa, dan berkati seluruh jemaat-Mu. Sebentar kami nyanyikan satu lagu pujian, Tuhan Aku Rindu. Kami rindu hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami rindu kuasa-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu.
Saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari angkat tanganmu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan dan self control akan lidahmu, perkataanmu, yang Roh Kudus mampu menolong engkau, yang Roh Kudus yang mampu memberkati engkau. Biarlah hari ini terjadi pembaharuan baru. Biarlah hari ini minyak baru tercurah bagimu dan saya. Biar hari ini berkat baru tercurah bagimu dan saya. Yang terbaik, yang sempurna. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang kamu dan saya terima penuh. Di dalam nama Yesus yang terima penuh, katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah bergabung dengan channel MDC Medan pada ibadah minggu hari ini. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Semua informasi juga akan kami update dan share di sosial media berikut: Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp di nomor 0811 6002468. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di atas. Saudara, doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Esok pagi dini hari pukul 5, kita akan bertemu di channel ini dalam ibadah doa pagi Morning Dew, yang akan melengkapi doa pribadi kita mengawali hari dan minggu yang baru. Sebagaimana embun pagi yang menempel di bebungaan dan dedaunan memberikan kesegaran, demikian juga doa ini memberikan kesegaran bagi jiwa kita di hari yang baru. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Mari berbagi kasih dan kepedulian dengan saudara-saudari kita dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Apa yang sedang kita hadapi saat ini, pandemi COVID-19, membawa banyak perubahan dalam keseharian semua orang. Mari mengulurkan tangan kasih sebagai gereja Tuhan, memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam gerakan kasih ini, kita akan menghimpun dana untuk membeli bahan-bahan kebutuhan yang akan disalurkan kepada saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi ini. Silakan menyalurkan donasi Anda ke rekening misi Gereja Kristen Perjanjian Baru di Bank BCA dengan nomor rekening 022 2235 551. Bantuan dalam bentuk barang bahan kebutuhan dapat diantar ke sekretariat gereja. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan dapat memberikan persembahan seperti yang tertera di bawah ini. Persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 0095878. Persembahan misi ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 2235 551 dan persembahan pembangunan ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 2236060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Apabila lebih mudah bagi saudara membawa persembahan ke sekretariat gereja, silahkan datang pada hari kerja, Kamis sampai Sabtu pada pukul 11 sampai 3 sore. Kami berdoa agar saudara-saudari sekalian senantiasa dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Amin.